Gue tuh kaget banget ya, sebenarnya gue baru klik untuk nyelamatin ekonomi dunia. Orang kaya tuh harus diselamatin lebih dulu dan orang miskin harus dikorbankan. Gue baru ngerti kayak quote orang kaya makin makin miskin tuh karena ini. Kalau kalian nonton video gue sebelumnya yang tentang 2023, ada siklus bisnis dan siklus ekonomi yang kalian harus ngerti. Kalau misalnya company thriving dan profitsnya banyak dan uang banyak keperedaran, terus banyak orang bisa digaji dengan tinggi, banyak employee, banyak hiring dan lain-lainnya. Ini mirip sama konsep pas pandemi kita printing money sebanyak itu, terus kayak tiba-tiba inflasi semua harga naik. Ingat, kan waktu itu untuk turunin inflasi, negara harus ngelakuin tightening, yaitu naikin suku bunga. When that happens, ekonomi bakal slow down, growth credit bakal slow down, akan berdampak ke perusahaan-perusahaan tuh harus lay off beberapa karyawannya just to survive, karena mereka profitnya lebih kecil. Jadi yang bikin gue lumayan mikir ya, Jerome Powell, the Fed, itu kayaknya dia tuh tahu, dengan bikin decision ini, dengan kalau misalnya ekonomi krisis dan harus rebound, memang bisnis-bisnis seorang kaya dan instansi yang memutarkan uang dalam volume besar dan ekonomi itu harus diprioritasin. Which in my head, pas gue klik, gila, itu serem banget sih. Jadi kayak menurut gue, kita nggak usah muluk-muluk bikin tentang ekonomi gede. What about us? Kita harus ngapain biar kita resilient? Bukan cuma negara resilient. Kalau negara resilient, kalau kita ngerti konsep itu, mungkin kita nggak diuntungkan. Jadi kita harus resilient juga. Cuma gue mau point out topik di video sebelumnya, kalian tuh ada banyak kontroversi bilang bahwa ini, wah bullshit banget, nggak bakal terjadi. Kayak lu sok cenayang, lu Indonesia tuh resilient dan lain-lain. Memang, gue setuju bahwa kalian tinggal di negara dengan resilience yang kuat. Karena kita punya komoditas yang diuntungkan di krisis komoditas. Kalau misalnya nggak terjadi, ya bagus. Kenapa ada orang komen di video gue, kalau nggak terjadi, gue bakal balik ke video ini terus gue maki-maki lu kok. Either way, if the worst happen, kalian siap. Kalau misalnya nggak terjadi pun, kalian nggak apa-apa, fine-fine aja. Dan selama periode ini sebenarnya gue lebih banyak bahas di Instagram gue juga. Kalau mau ikutin, feel free, kalian tinggal cek Instagram gue. Makanya di video ini gue lebih pengen bahas 7 hal yang gue sendiri lakuin kalau misalnya krisis dunia happen. And ini bukan kata-kata gue. Krisis kali ini bakal beda dari krisis yang lain. Kalau terjadi, ini mungkin recovery-nya bukan cuma ngomong-ngomong 1 tahun 2 tahun. Maybe more. Dan belakangan ini di Instagram gue tuh banyak yang DM kayak, nih kok apartemen dijual murah yang 300 juta jadi 100 juta, orang BU jual rumah dan lain-lain gitu. Kalian boleh bilang ini kesannya nakut-nakutin, tapi ini bukan gue yang ngomong. This is CNBC dan News di Indonesia yang bilang bahwa ya this is what's happening di Indonesia. Yaudah, kalau misalnya kalian di kubu yang nggak percaya bahwa ini bakal happen, atau kayak ya udah berserah kepada Tuhan, berserah kepada nggak usah worry dan lain-lain, mendingan kalian nggak usah nonton video ini. Karena kalau nggak terjadi, gue bersyukur banget, gue thank you to everyone dan semua negara bisa handle it well. Cuma kalau terjadi nggak siap kan umpamanya kita yang koit. 7 poin ini gue bakal bahas. 4 poin pertama defensif, gimana caranya kita nggak miskin di saat ini terjadi. 3 poinnya itu ofensif, gimana cara kita jadi kaya di saat krisis ini terjadi. So chapter 1, stay liquid. Kalian harus ngerti kalau misalnya di krisis atau apapun itu, kalian punya aset, itu tuh bakal kena dampaknya. Kalian punya rumah, kalian punya mobil, kalian punya apapun itu aset. When the economy crashes, itu bakal kena diskon gila-gilaan. Dan suatu saat kalau misalnya kalian tiba-tiba butuh uang itu, either buat invest atau butuh buat kebutuhan hari-harian, kalian nggak bisa. Untuk lebih ngerti kenapa being liquid is important, kalian harus ngerti balance sheet atau misalnya aset kita ada 2 jenis, yaitu liquid atau illiquid. Liquid itu hal-hal yang umpamanya kalau kalian butuh nih, kayak air, kayak cairan ya. Kalian butuh uangnya dari aset itu, kalian bisa langsung ambil terus pakai uangnya untuk hal-hal yang lain. Illiquid, contoh aset-aset misalnya kayak properti, NFT, atau bahkan mobil, jam tangan mewah, apapun yang lain itu kan kalian butuh waktu untuk ngejual dan nggak bisa kalau misalnya gue butuh hari ini, gue butuh tarik sekarang. One of the best defensive strategy adalah kalau kita bisa butuh apapun, kita bisa punya saat itu juga. Kalau gue personally, ini kita ngomong tentang aset, gue bakal pelan-pelan pindahin aset illiquid gue ke aset liquid. Gue nggak bakal komit ke punya barang-barang yang terlalu illiquid, tidak liquid. Karena gue tahu kalau misalnya one day the opportunity arise, ada opportunity apapun itu, gue bisa ambil duitnya terus gue bisa langsung hajar di sana. Tapi being liquid nggak sekedar, oke, saham kan bisa ditarik kapan aja, kok kripto bisa ditarik kapan aja. No. Kalau kalian nonton video gue sebelumnya, segala jenis high risk asset when the economy crashes itu bakal kena diskon gila-gilaan. Dengan suku bunga naik, semua high risk asset itu bakal turun gila-gilaan. So, the chapter 1 yang paling penting, stay liquid dan stay low risk asset. Contoh aset liquid dan low risk adalah misalnya kalian simpan di cash, kalian simpan di reksadana pasar uang, kalian simpan di reksadana pendapatan tetap tapi yang stable fund. Kalian taruh di aset-aset itu yang kesannya nggak terlalu fluktuatif dan nggak ada lock up period, bisa ditarik kapan aja. Itu yang gue lakuin di portfolio gue, yang sebelumnya gue plan di tahun ini untuk mulai invest di beberapa properti, untuk invest di beberapa aset illiquid, gue tahan dulu. Yes, gue udah sempat mau beli beberapa jam Rolex yang sebenarnya gue emang pengen investasiin, tapi gue tahan dulu. Dan chapter 2 adalah plan your debt. Kalau di balance sheet tadi kita ngomong ada aset, yaitu illiquid sama liquid, di sini ada liabilitas. Liabilitas itu counterpart dari aset, jadi kalian harus keluarin duit. Di saat ekonomi kayak gini, kalian harus keluarin duit. Sifatnya hutang, cicilan, dan lain-lain. Ingat, kalau suku bunga naik,
semua cicilan-cicilan kalian itu bakal kena dampak juga. Kalau kalian punya long term investment atau long term cicilan yang sifatnya harus bayar setiap bulan selama 20 tahun, itu mungkin kena impactnya juga. Yang short term atau di bawah 1 tahun, itu saran gue adalah plan your debt. Satu, jangan nambahin hutang-hutang lagi. Yang sifatnya konsumtif kalau menurut gue a big no. Kalau produktif, kalian boleh pilah lagi. Apakah ini saat yang tepat untuk hutang produktif? Lakuin proyeksi yang ketat kalau misalnya emang kalian mau invest nih misalnya di pabrik cicilan untuk bisa berproduksi sesuatu. Karena harus pelajarin juga apakah itu bakal bermanfaat di jangka panjang atau malah jadi liabilitas. Kalau misalnya udah ada utang, sebisa mungkin gimana caranya kalian plan lunasin hutang itu secepat mungkin. Ada snowball method, ada method-method lain yang sebenarnya banyak banget gue udah bahas di Ternak Uang. Kalau kalian mau lebih detail, by the way, kalian bisa ke Ternak Uang karena itu online finance academy terlengkap di Indonesia sekarang juga. Tapi ini general guideline ya. Kalau soal utang, yang sifatnya bunga paling gede, biasanya gue coba bayar dulu. Kalau nggak bisa, ada dua yang kalian bisa lakuin, restructure atau refinance. Restructure itu, kalau kalian misalnya punya aset-aset yang sifatnya sekarang lagi nganggur, atau properti atau apa, dan kalian punya hutang yang lumayan gede juga, gue disclaimer lagi untuk seluruh video. This is not a financial advice. Belum tentu semua orang cocok dengan advice ini, tapi ini yang gue lakuin sendiri. Kalau misalnya gue bisa lunasi hutang ini, dan gue bisa jual aset gue untuk melunasi hutang ini biar gue nggak ada kebeban ke depannya, gue bakal lakuin itu. If it's beneficial. Again, kalian bayangin aja, when tightening happens, suku bunga naik, hutang bakal naik, liabilitas bakal naik, aset kalian bakal turun, bakal ke diskon, malah kalian net worth-nya bisa minus kalau misalnya di situasi itu terjadi. Nah, yang kedua itu refinance. Kalau misalnya kalian punya hutang yang gede bunganya, misalnya 20%, bisa nggak hutang itu ditutup dengan hutang lain yang bunganya lebih kecil? Itu strategi-strategi kecil yang kalian bisa lakuin kalau misalnya kalian punya hutang sekarang. Kalau nggak punya hutang, very good. Jangan masuk ke hutang konsumtif terlebih dahulu. Kalian punya plan buat beli iPhone, kalian punya beli apa, saran gue kalau misalnya emang harus hutang untuk beli itu, jangan. Yang ketiga itu protect yourself. Jadi kalian tuh harus kayak punya perisai, punya armor. Sedangkan 2 poin pertama tuh analoginya itu rumah kalian. Kalian harus rearrange rumah kalian. With protecting yourself, ada 2 hal yang paling penting yang kalian harus punya sekarang juga. Yang pertama, dana darurat. Buat kalian yang masih single, dulu sarannya itu 3 kali pengeluaran. Nah, pas pandemi 6 kali pengeluaran. Sekarang kalau bisa siapin 12 kali lipat pengeluaran bulanan. Karena we never know, kalau misalnya one day ternyata the economy happens, pas ekonominya contract dan perusahaan layoff, kalian tiba-tiba nggak ada income, it's gonna be a very scary situation kalau kalian nggak punya dana darurat. Itu simple. Dana darurat kalian bisa lihat ke chapter 1 lagi, yaitu masukin ke aset liquid low risk, RDPU, RDPT atau cash yang sifatnya nggak ada lock up period. Yang kedua, asuransi. If you guys are okay with BPJS, go ahead with BPJS. Karena BPJS itu kan tier pertama yang paling penting, asuransi kesehatan. Cuma nggak banyak orang yang pengen ikutin administrasi atau harus antri dan lain-lain. Asuransi itu urutannya kayak gini. Kalian punya asuransi kesehatan, asuransi kritis, lalu asuransi jiwa. Yang paling penting menurut gue di 2 pertama. Kalau bisa feel kesehatan dulu, baru kritis dulu, baru jiwa sedikit opsional. Ini nggak perlu gue jelasin panjang lebar, soalnya it's very clear kalau misalnya kita nggak punya kejelasan dalam income atau ekonomi, kita perlu protect kalau kita nggak tahu kapan kita sakit. Pas kita sakit, we have the money, ya bagus, tapi kan itu bakal nguruk dana darurat ke asuransi. It's something yang menurut gue kewajiban di saat-saat sekarang. Gue pribadi udah checklist semua dari kesehatan sampai kritis. Jiwa gue sendiri belum punya, tapi udah mulai lihat-lihat apa yang bagus buat gue. Dan darurat gue udah siap 12 kali pengeluaran bulanan gue. Dan itu gue taruh di reksadana pasar uang. Nah, poin terakhir yang gue lakuin untuk stay defensive adalah optimize my cash flow. Cash flow itu sebenarnya fundamental banget kalau kalian mau uang kalian tuh aman dan kalian gak kekeruk kalau misalnya anything happen. Gue bakal kategorin 2, income dan expense. Income gue bakal kategorin 2 lagi, fixed dan variable. Karena buat mayoritas dari kalian yang bekerja sebagai karyawan atau sebagai profesional, kalian tuh punya security gaji bulanan. Itu gue bakal masukin sebagai kategori fix. Dan kalau bisa, semua expense kalian, mau itu wants, needs, sama investment, itu tuh bisa ke-fill dari fix kalian. Kalau gue pribadi udah punya mindset untuk masukin fix, semua itu bisa nge-cover semua kebutuhan gue. Apapun yang gue dapat on the side, bonus, freelance, atau apapun, itu gue 100% masukin ke investment. Kasus ini, liquid low risk asset. Cuma kalau misalnya kita mau lebih agresif lagi soal cash flow kita, untuk nge-defense, expense tuh sebenarnya ada banyak yang kita bisa tekan. Mulai dari, even dari needs itu kita bisa tekan. Makanan, tempat tinggal, dan lain-lain. Kalau sekarang kalian ada yang tinggal di apartemen, yang bayar mahal-mahal, atau kayak kos yang eksekutif, atau yang gimana, bisa nggak consider untuk misalnya balik lagi ke rumah orang tua, atau misalnya ke kos yang lebih murah. Menurut gue itu bakal jauh lebih beneficial dibanding kalian ya tetap keluarin ngerasa, oh gue butuh ini needs. In reality, ada orang bilang ini need. Ya iyalah, sandang, pangan, dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu masuk kategori wants. Kalau lu setiap hari makannya malah makan keluar, atau lu kayak setiap hari kayak omakase, lu tempat tinggal yang harusnya lu cuma butuh 1 bedroom, lu hire 3 bedroom. It's not needs, it's want. Dan kebanyakan orang tuh